Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita masuk pada pemeriksaan pendahuluan ya, juga terkait dengan BAP. Maaf. Baik, kita lihat. Pertama bicara tentang pemeriksaan pendahuluan ya. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari 4 kemungkinan. Pertama, ketika si polisi itu atau penyidik ya, mendapati keadaan tertangkap tangan, pelaku maling ketahuan gitu, atau ada orang narkoba digerebek gitu. Yang kedua, adanya laporan. Jadi dari laporan itu ditindaklanjuti sehingga nanti terjadi temuan tindak pidana. Atau ada pengaduan ya. Nah, jadi pengadu ini ada orang-orang yang memang tindak pidana tertentu yang harus ada yang mengadukannya gitu. Jadi selama tidak ada itu maka tidak bisa diproses. Atau yang terakhir diketahui sendiri oleh penyidik gitu. Jadi ini hasil dari penyidik sendiri. Ini dasar hukum, nanti kita bahas detail di belakang terkait isinya ya. Ini bisa dipelajari sendiri, filenya nanti bisa lihat di open learning. Penyelidikan dan penyidikan. Apa sih bedanya? Kalau penyelidikan itu dia tindakan untuk menentukan apakah sesuatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi hasil dari penyelidikan itu menentukan ini tidak pidana atau bukan. Jadi misalnya ada masalah lah gitu dilaporkan masyarakat. Ya. Masyarakat melaporkan begini. Itu para polisi itu menggali ya, sebelum masuk mana si pelaku mana begini, tapi kita dilihat dulu sama si polisi itu, apakah ini tidak pidana apa bukan. Bisa jadi memang masalah, tapi bukan tidak pidana. Nah, gitu ya. Lalu setelah ditemukan ada tidak pidana, maka naik proses penyidikan. Penyidikan itu ada serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya. Jadi proses untuk menentukan mana nih tersangkanya. Karena tindak pidana sudah jelas dulu, ini ada tindak pidana, nah tersangkanya yang mana. Nah, gitu. Lalu ini berkaitan dengan penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah satu tindakan penyidik, ya. Jadi lihatnya kalau sudah penyidik berarti kan prosesnya ini sudah masuk penyidikan, ya. Berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini pasal 1/20. Perlu kita cermati gitu ya. Jadi proses apa yang dilakukan itu sekali lagi tidak semena-mena karena diatur juga cara ya yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi diberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan, tapi diatur batasan-batasannya. Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan. Jadi ada penangkapan, ada penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sekali lagi ya, penahanan, penempatan sangka di satu tempat tertentu itu juga diatur caranya. Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik. Ya. Nanti deliknya delik apa saja nah itu ya. Nah, ada batasannya ya. Nih ada syaratnya. Tidak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ya, atau tindak pidana yang masuk pada pasal-pasal ini.
Penahanan. Juga kita mengenal ada namanya proses penangguhan penahanan. Atas permintaan tersangka, terdakwa, penyidik, atau terdakwa sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Ya. Dalam hal penangguhan penahanan dikabulkan oleh pejabat yang menang, jaminan berupa uang ditetapkan oleh pejabat yang jaminan ya, bukan buat nyogok polisi, bukan, ini jaminan. Kalau sudah nanti uangnya dikembalikan. Itu yang harus perhatikan. Jaminan berupa orang ditetapkan oleh pejabat yang menang. Jadi yang menjaminnya itu bisa uang, seorang. Perubahan status tahanan apabila dikabulkan mengurangi masa tahanan tersangkanya atau terdakwa dengan penghitungan masa tahanan. Nih, misal dia tahanan rutan ya, rumah tahanan negara, 1 hari ya dianggap 1 hari. Kalau tahanan rumah dia itu cuma 1/3. Jadi kan misalnya nanti kalau diputusan itu adalah penjara 5 tahun dikurangi masa tahanan, kan gitu. Nah, cara pengurangannya dilihat di sini. Kalau dia di dalam rumah tahanan negara itu dihitungnya 1 hari. Kalau dia tahanan rumah hitungannya 1/3. Kalau tahanan kota hitungannya 1/5. Pejabat yang berwenang menahan dan lamanya penahanan. Nah, ini ada, tinggal dilihat saja, diperhatikan. Ini kelihatannya sepele, tapi hati-hati kalau lebih dari masanya itu tidak sah untuk penahanannya. Lalu masuk penggeledahan, ada penyitaan. Ini nanti bisa dilihat sebenarnya detailnya dalam pasal-pasal dalam KUHP. Tidak saya jelaskan detail di sini karena akan sangat panjang. Jadi penyidik bisa melakukan tindakan termasuk penggeledahan dan penyitaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik, ada hak-hak tersangka. Karena ini menjamin ya, di awal tadi kan itu di awal-awal perkuliahan pertama itu ada menjamin hak asasi manusia. Salah satu yang dijamin itu haknya tersangka ini. Haknya untuk cepat diperiksa. Dia mengajukan juga saksi dalam rangka meringankan atau membela dirinya, menentukan alibinya, sehingga dalam film-film detektif, alibinya apa? Siapa yang bisa membuktikan kamu di sana? Gitu. Berbicara dan bertemu setiap saat dengan PH, penasihat hukumnya ya, kuasa hukumnya, lawyernya itu, memberi keterangan bebas. Tersangka itu bebas tuh bohong, punya hak untuk bohong, punya hak untuk bohong, punya hak untuk diam ya. Bukan hak sih sebenarnya. Kalau bohong itu ya nggak boleh secara moral, tapi kan dia bohong itu tidak dipidana begitu. Jadi kalau dia berbohong itu dia tidak ada pidananya. Beda kalau saksi. Saksi itu di bawah sumpah di pengadilan ya. Kalau dia berbohong ada ancaman pidananya. Sangka juga hak ya punya bantuan hukum, lalu mengirim surat kepada penasihat. Ini hak-haknya tuh. Dan kalau lebih lanjut nanti silahkan googling Miranda Rules, cari ya Miranda Rules. Lalu prosesnya juga ada nanti kelanjutannya ada penyidikan dan pemeriksaan saksi. Siapa itu penyidik, gitu ya. Lalu penasihat hukum bagaimana prosesnya. Itu nanti kan dalam pemeriksaan tersangka dan saksi itu penyidik bertanya, boleh itu didampingi, tapi penasihat hukumnya itu pasif ya, tidak aktif banyak. Lalu terakhir kan nanti ada berita acara pemeriksaan. Boleh disetujui, boleh ditolak. Ya, kalau si tersangka mengatakan enggak seperti itu, ya dia tolak. Jadi bukan tidak sama dengan tertulis dalam BAP, maka saksi menolak keterangan. Oke, selesai. Silahkan yang mau ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.